Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Menegur warga, 3 polisi di Yahukimo justru dianiaya warga. Membawa peti mati, ratusan warga Manokwari menolak perpanjangan masa penyaluran dana otonomi khusus. 2 warga positif COVID-19, warga distrik Kurik, Merauke takut keluar rumah. Dua warga distrik Kurik, Merauke dinyatakan positif COVID-19, warga takut beraktivitas di luar rumah. Bahkan sejumlah toko dan pedagang memilih tidak membuka usahanya karena takut terpapar COVID-19. Jalan di distrik Kurik yang biasanya ramai sepekan terakhir ini tampak lengang. Nggak pernah keluar. Oh, kenapa, Bu? Ya pokoknya selama kena corona nggak pernah keluar begitu. Oh, takut, Bu. Enggak ini, Bu, enggak berani ya? Enggak. Memang sepi sekarang ya? Itu sekali baru keluar, kalau enggak pernah. Oh, gitu. Oh, sepi banget lagi ya? sekarang. Kulit. Sekarang sudah tambah lagi dua pasien ya yang kampung sini ya, yang dekat-dekat sini, distrik sini. Jadi otomatis sepi banget. Kalau malam begini juga? Iya, sama. Kenapa pada takut keluar ya? Ya, Pada takut keluar? iya. Pada takut, jadi sepi. Oh, Jalan-jalan sepi. Ceritanya begitu, Pak. Artinya warganya memang pada takut keluar gitu, Pak ya? Sekarang itu gimana, Pak? Mungkin isu-isunya kan artinya di sini ada yang positif tuh. Oh, jadi pada takut semua, Pak ya? Sementara itu, Kepala Distrik Kurik, Prasetyo Adi Cahyo, mengatakan seluruh kampung di Kurik akan disemprot cairan disinfektan serta menertibkan warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Di hal terkait temuan pasien positif COVID-19 di distrik Kurik, langkah-langkah yang dapat kami laksanakan di tingkat pemerintah distrik adalah kami terus berkoordinasi dengan pihak puskesmas setempat atau pihak kesehatan setempat, dan juga kami juga tidak lupa untuk berkoordinasi dengan Satgas COVID Kabupaten. Adapun hal-hal ataupun langkah-langkah yang akan kami ambil adalah kami akan mempertegas protokol kesehatan di tingkat kampung. 2 warga yang positif COVID-19 saat ini masih dirawat di RSUD Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mengantisipasi banyaknya pasien yang datang berobat, Puskesmas Kumbe, Distrik Malin, Kabupaten Merauke, terpaksa harus menambah jumlah tempat tidur pasien. Dinas Kesehatan menunjuk Puskesmas Kumbe sebagai puskesmas rujukan warga di 2 distrik, yaitu Distrik Kurik dan Distrik Kumbe, karena tenaga kesehatan di Puskesmas Kurik positif COVID-19 sehingga ditutup selama 2 pekan. 20 kamar rawat inap disiapkan puskesmas, ditambah 5 ruang isolasi untuk pasien gejala COVID-19. Kepala Puskesmas Kumbe, Eulita Anito, mengatakan ditutupnya Puskesmas Kurik membuat sejumlah warga Kurik yang datang ke Puskesmas Kumbe meningkat. Kami untuk mengantisipasi lonjakan pasien yang dari Kurik, kami sudah siapkan tempat selain daripada 2 ruangan yang ada di Puskesmas Prototype, kami sudah siap ruangan isolasi yang mempunyai kamar sekitar 4 sampai 5. Kalau total sebenarnya muat berapa nih, Bu, pasiennya? Kalau rawat inap? Sekitar 20. Apabila ruangan kami tidak tercover lagi, kami sudah menyiapkan bed-bed untuk menangani pasien yang datang dalam keadaan membludak. Selain menyiapkan fasilitas, Puskesmas Kumbe juga menyiagakan puluhan tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Distrik Malin dan Distrik Kurik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Memperingati hari ulang tahun RI ke-75, Polda Papua menggandeng berbagai komunitas kendaraan di Jayapura melakukan konvoi kemerdekaan merah putih sejauh 100 km. Konvoi ratusan motor dan mobil dimulai dari Jembatan Merah Hamadi, Kota Jayapura, menuju distrik Airu di Kabupaten Jayapura. Selama 3 hari perjalanan, ratusan kendaraan tiba di distrik Airu, yang merupakan distrik terjauh di Kabupaten Jayapura. Dalam semangatku, Indonesia merah dan putih. Ratusan warga Kampung Airu senang dapat bantuan sembako dari Kapolda Papua yang diserahkan oleh Kabid Humas Polda Papua. Selain sembako, warga juga mendapat masker dan bendera merah putih. Belum pernah terjadi seperti ini di Airu, karena distrik Airu ini paling sudut dari Kabupaten Jayapura. Ya, daerah yang terpinci daerah Airu ini, distrik Airu. Ya, jauh dari Kabupaten Jayapura, jauh perbatasan yang Kabupaten lain, yang Kimu, Tongna Binta, Wamina, Mambramo Tengah, Yalimo. Ini dari antara beberapa kabupaten pertengahan wilayah ini. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kami minta dukungan dan kami minta bantu lagi dari Kapolda, dari Kapolres. Sekali-sekali harus kami minta bantuan seperti ini supaya karena kami masyarakat distrik Airu ini semangat begitu luar biasa dan begitu terima dengan sukacita. Dan perjalanan kita selamat, warga masyarakat yang ditinggalkan di sini tetap ada hikmah dari Tuhan, dan apa yang kita kerjakan juga menjadi berkah kepada kita semua, bukan hanya masyarakat di distrik Airu, tapi warga masyarakat yang melintasi distrik Airu punya kenangan yang indah bahwa di Airu itu masyarakat sangat humanis, sangat romantis, alamnya mendukung. Polda Papua juga akan membangun sebuah pos polisi di distrik Airu sehingga mempermudah warga Airu melaporkan setiap kejadian yang terjadi di distrik Airu. Ade Irfan melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Merah darahku. Sepekan jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, penjualan pernak-pernik kemerdekaan marak di Mimika. Pedagang musiman pernak-pernik sengaja memilih trotoar di sejumlah jalan utama di Mimika sebagai lokasi penjualan agar mudah menjangkau pembeli. Saya jualan mulai tanggal 5 Om, baru berapa hari saja ini. Ya adalah sedikit, tapi yang jelas agak beda sama tahun ini begitu Om. Yang itu ukuran 10 meter, harganya 4,5, kadang 4,5, 400 lah Om begitu. Ya ada, tapi beda sama yang lalu-lalu Om, masih agak-agak kurang nih. Mungkin siapa tahu nanti sudah mendekat-dekat tanggal 17 bisa rame. Ya, kita sebagai warga Indonesia kita memeriahkan 17 Agustus Merdeka. Berbeda dengan tahun lalu karena ada pandemi COVID-19, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75 tahun ini akan digelar secara sederhana. Bahkan upacara bendera hanya digelar melalui virtual mengikuti upacara di Istana Negara. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.